waghfir lana ma ma'amduh si'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Piye? Waan Abi Said Al-Khudri. Belum sampai etikaf ya. Wan anna Rasulullah SAW naha an siyami yaumaini gitu. Hah? Anna Rasulullah naha an siyami yaumaini itu. Yaumal fitri wa yaumin nahar gitu. Hah? Piye Mbak? Hah? Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Sa'id Al-Khudri lan saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ana Rasulullah satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah sapa Rasul an siyami yaumaini saking poso rong dina. Rupane yaumul fitri dina Idul Fitri. Wa yaumin nahri lan dina Idul Adha. Muttafaqun alaih. Nabi melarang kita untuk berpuasa pada 2 hari. 2 hari tersebut yang dimaksud adalah hari Idul Fitri dan Idul Adha. Di situ kita dilarang untuk melakukan puasa. Karena 2 hari ini adalah 2 hari di mana kita diberi satu kenikmatan untuk merayakan kemenangan. Satu, kemenangan kita terhadap bulan puasa yang telah kita lakukan. Yang kedua, untuk merayakan bebasnya Nabi Ismail dari disembelihnya beliau pada saat masa Nabi Ibrahim ya, pada saat itu. Wa an Nubaisyah Al-Hudzali. Saking Nubaisyah Al-Hudzali radhiyallahu an. Seolah-olah namanya perempuan ya, Nubaisyah. Cekete laki-laki. Qala dawu sapa Nubaisyah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayamut tasyriki utawi pira-pira dina tasyrik. Iku ayamu aklin, pira-pira dina mangan, wa syurbin lan ngombe. Wa dzikrillahi lan inget Allah azza wa jalla. Rawang riwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hari tasyrik adalah hari di mana kita harus makan dan minum. Bukan harus ya, hari makan dan minum itu hari tasyrik. Dan hari itu juga kita mengingat Allah. Sehingga kita tidak diperbolehkan untuk puasa. Karena hari itu adalah hari makan dan minum. Wa an Aisyah lan saking Aisyah radhiyallahu an.
hari tasyrik itu apa saja gitu ya. Salah tu ayamin ba'da yaumin nahri. Ya. Pertama, hari tasyrik itu adalah 3 hari setelah hari raya kurban. Ya, itu kita makan. Ya, itu kita makan. Wayahrumu syamuha indal jumhur. Pada saat itu kita dilarang atau diharamkan berpuasa menurut ulama banyak ulama atau jumhur ulama. Wa yajuzu saumu haliman tamattu. Tapi boleh bagi orang yang haji tamattu melakukan puasa pada hari itu setelah hari raya Idul Adha. Idalam yajid huda atau hidayah atau huda ya. Hidayah apa? Hadiah ya. Kalau tidak menemukan hadiah itu yang dimaksud adalah kurban apa namanya? Ya kurban atau apa namanya sih? Bisa kurban, bisa ini apa namanya itu untuk bayar fidyahnya itu apa kok bayar fidyah, bayar damnya itu loh. Ya, bayar dam. Hadiah dimaksud adalah bayar dam. Dam itu dibayarkan atas pelanggaran dalam haji gitu ya. Mana tadi? Taki dan lihadal itlaqi birwiyati talih, di mana ini berdasarkan apa namanya ngikut kepada satu riwayat yang mengatakan yang akan disebutkan gitu ya. Ada satu riwayat yang menjelaskan nanti akan disebutkan. Itu Yaumut Tasyrik. Yaumut Tasyrik itu adalah 3 hari setelah hari Idul Adha. Bagi kita di Indonesia nggak boleh puasa, bagi mereka boleh puasa ketika haji tamattu. Wa an Aisyah tadi udah. Wa an Aisyah lan saking Aisyah. Wa ibni Umar lan ibnu Umar radhiyallahu anhumah. Aisyah dan ibnu Umar ini meriwayatkan satu hadis. Tandanya hadisnya itu mungkin ya hadis mutawatir mungkin gitu kan. Karena lawan hadis mutawatir adalah hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang atau 3 orang. Sementara hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh orang banyak. Nah, dalam kaitan ini hadis diriwayatkan oleh Aisyah dan Ibnu Umar. Hadis itu adalah qala dawuh sapa Aisyah lan Ibnu Umar. La yurokhos ora kena ngalap rukhsah fi ayami tasyrik ing dalam dina tasyrik ayasumna yen to poso sapa ayasumna yen to poso apa ya ayamu tasyrik ilaliman angin kejaba wong lam yajid kang ora nemu sapa man al hadiah ing hadiah maksudnya tadi tuh dam rawang riwayatake hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Jadi tidak ada rukhsah bagi yang lain ya untuk melakukan puasa pada hari tasyrik kecuali mereka yang haji tamattu tadi, mereka boleh melakukan puasa pada saat itu pun dengan catatan apa? Catatannya mereka pada saat mau pulang itu tidak bisa membayar fidyah. Nah, tidak bisa membayar dam. Ya. An Abi Hurairah lan saking Abi Hurairah radhiyallahu an. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat temannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi Muhammad latahusu ojo bertamu sapa sira kabeh ngono. Lailatul Jum'ati ing dalem dina Jumat. Bikiamin kelawan jumeneng ibadah min baini layali ing dalam antarane pira-pira wengi. Wala tahusu ngene aja, aja nertentukake, jangan mengkhususkan gitu aja. La tahusu aja nentukake sapa sira, aja mertamu. La tahusu aja nertentukake sapa sira lailatul jum'ati ing dalem dina Jumat, bikiamin kelawan jumeneng ibadah. Mimbaini layali ing dalam antarane dina-dina kang liya. Wala tahusulan aja nertentokake sapa sira yaumal jum'ati ing dalem ing dina Jumat bisyamin kelawan poso min bainil ayami ing dalem antarane pira-pira hari illa ayakuna kejaba yen to ana sapa saim fi saumin ing dalem poso yasumu kang poso
hu ing shaum sapa ahadukum salah sijine sira kabeh. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Muslim Imam Muslim. Ini kalau fikihnya kamu bilang bahwa tidak diperkenankan puasa pada hanya hari Jumat. Tapi kalau weton kamu di situ, kamu puasa enggak apa-apa. Dan juga tapi kalau seandainya kamu puasa Daud ya, kok kemudian jatuhnya itu berapa kali sebulan itu pada hari Jumat ya itu tidak apa-apa. Yang dimaksud di sini adalah mengkultuskan hari Jumat untuk puasa ya nggak boleh. Hari Jumat tak puasa aja, tak puasa begitu, nggak boleh. Nah begitu juga di sini juga, jangan hanya kan gitu, jangan hanya sholat malam pada malam Jumat saja. Hari-hari lain juga harus melakukan sholat malam. Jangan hanya hari malam Jumat saja. Itu mengkhususkan di situ. Nah seolah-olah seperti mbah dukun kan gitu. Nek ngempani jine lho, khusus hari Jumat. Nah, kayak menyan samping rumahnya, ya datang jinnya, atau dia ngumbah keris gitu ya, hari Jumat atau malam Jumat. Itu dikultuskan semacam itu. Jadi klenek-klenek itu sudah ada sejak zaman Nabi ya. Maka dulu kalau kita belajar filsafat tentunya di situ ada zaman mitologis. Zaman mitologis itu zaman di mana orang meyakini mitos-mitos yang ada. Jadi seolah-olah hari, kemudian hari, kemudian benda, kemudian tanda-tanda tertentu itu seolah-olah memiliki pengaruh terhadap keadaan mereka. Nah itu zaman-zaman mitologis. Nah setelah zaman mitologis kan ada zaman sudah berketuhanan waktu itu. Ya istilahnya apa sih? Nah terakhir itu namanya zaman Renaissance. Zaman Renaissance itu zaman bangkitnya orang berpikir tentang teknologi menggunakan filsafat. Nah di tengah-tengah itu zaman apa ya? Saya lupa itu. Itu jadi nggak ada kultus untuk hari Jumat. Tapi ingat di beberapa hadis ya. Di sana mengkhususkan hari Jumat, bukan mengkhususkan, memuliakan hari Jumat, ya, bukan mengkhususkan, memuliakan hari Jumat untuk diisi banyak-banyak ibadah. Nah, tapi walaupun dengan demikian, yakni walaupun Nabi mengkhususkan hari Jumat, bukan berarti kita ibadah harus hari Jumat saja. Di hari-hari yang lain pun bisa. Tapi hari Jumat itu niscaya penuhi dengan ibadah karena dia adalah Sayyidul Ayam. Gustine Ayam, enggak. Gustine atau sayyidnya hari. Wa anhu lan iku setengah saking Abi Hurairah. Ya. Aidon halimah radhiyallahu an qala dawu sapa Abu Hurairah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yasumannah ojo poso temen sira kefailan. La yasumannah ojo poso temen sapa ahadukum salah sejine sira kabeh yaumul Jum'ati ing dalem dina Jumat. Ila ayasumah angin kejaba yen to poso sapa ahad yauman ing dalam siji dina qablahu ing dalam sadurunge yaumul Jumat. Ayaman utawa dina ba'dahu ing dalam sakwise yaumul Jumat. Muttafaqun alaih. Kata Nabi, janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat. Kalau kamu mau puasa hari Jumat, puasalah sebelumnya atau setelahnya. Itu untuk mengiring-iringi Jumat itu. Nah Jumat, Sabtu, Minggu itu sangat identik dengan apa? Dengan hari-hari besarnya kaum yang lain atau agama yang lain. Nah, sementara kalau kita mengkhususkan untuk hari itu, niscaya kita akan tasyabbuh ya. Man tasyabbaha fahuwa minhum itu nanti. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kelompok kaum, maka dia bagian darinya. Nah, dalam kaitan ini tadi itu kalau puasa ya jangan terkhusus hari Jumat saja. Berbarengi atau barengi dengan hari yang lain. Wa anhu lan iku setengah saking Abi Hurairah lagi. Jadi 3 hadis berturut-turut diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Aidon halimah radhiyallahu an. Ana Rasulullah satamene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa Rasul idan tarsofa
Idan tasofa yang dalam nalikane dadi separo opo asyabanu wulan Sa'ban fala tasumu mongko aja poso sapa sira kabeh. Rawang riwayatake ing hadis sapa al-Khamsatu Imam Khamsah wasatangkaro lan ngingkari ing hadis apa Ahmad Imam Ahmad. Ini seolah-olah hari atau bulan Sa'ban yang akhir atau bulan Sa'ban yang separuh yang akhir itu tidak diperkenankan melakukan puasa. Wa ani Somai binti Busr radhiyallahu anha. Nah, ini As-Soma namanya Soma tapi perempuan. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul. Lastasumuna aja poso teman sapa sira yaum Sabti ing dalam dina Sabtu. Ini tadi saya sudah katakan hari Sabtu itu katanya harinya orang Yahudi atau orang Yahudi. Ila fima angin kejaba perkara ufturido kang wis den farduake apa maalaikum ing atase sira. Falam yajid lan ora ngerti, ora nemu sapa ahadukum salah sijine sira kabeh ila liha inabin angin kulite anggur au uda syajaraten utawa kulite kayu. Falyam duha mongko mamaho sapa sira ha ing lihail inab au udi syajarah. Rawang riwayatake ing hadis sapa al-Khamsatu Imam Khamsah. Warijal utawi rijali hadis iku thiqatun atau perawinya hadis. Warijalu utawi rawine hadis iku thiqatun thiqah ila anahu angin kejaba hadis iku mutarribun payang-paying waqat angkara lan wis teman-teman ngingkari hu ing hadis sapa Malikun Imam Malik wa qala lan dawuh sapa Abu Dawud huwa utawi hadis iku mansuhun dinasakh. Jadi ayat Al-Qur'an ataupun hadis itu juga ada yang dinasakh. Bisa nasmu hukmi duna rasmi, menasakh hukumnya tidak tulisannya, bisa nasmu rasmi dunal hukmi, bisa menasakh tulisannya tidak hukumnya. Itu begitu. Nah, dalam kaitan ini tidak diperkenankan puasa pada hari Sabtu kecuali difardukan kepadamu puasa hari Sabtu. Nah, apabila kamu tidak menemukan makanan, ini makanlah kulitnya anggur. Cilik banget itu kan, itu saking nggak adanya. Artinya apa? Kalau seandainya kita waktu itu tidak hari Sabtu mesti duitin tek ngono ya. Paham ya? Kirimannya belum datang kok pas hari Sabtu. Terus begitu tiap hari Sabtu mesti duitin tek. Andai kata begitu sehingga nggak ada makanan. Nah, dalam kaitan semacam itu minimal minum air putih. Iya, minum air keran. Saya dulu iya kok 2 hari saya minum air keran nggak makan. Masih kecil, masih kelas 2 MTS, belum berani hutang. Pada saat itu kawan-kawan pulang karena memang sudah pada libur. Jadi saya di pondok belum wis terakhir gitu loh, maksudnya di bulan-bulan akhir. Nah, itu sebetulnya sudah dikirim begitu. Cuman ngirimnya bapak saya itu dari BNI. Ngirimnya bapak saya dari BRI ke BNI gitu. Akhirnya saya lihat pas udah dikirim katanya ternyata belum masuk. Jadi kalau lintas bank itu biasanya harus 4 hari baru masuk ke rekening kita, kecuali lewat ATM. Jadi ATM ke ATM baru masuk pas hari itu. Tapi kalau dari bank, kamu ngirimnya dari BRI ke bank lain, itu nyampenya 4 hari. Dan itu waktu itu minum air itu. Minum air sampai 3 hari, gak mati juga. 2 hari ya, 2 hari gak 3 hari. Gak mati. Tapi lemes itu. Jadi makan dan minum makan kulit anggur dan makan kayu dari pohon itu merupakan simbolik daripada kita pada saat hari Sabtu tidak puasa. Wan Ummu Salamah lan saking Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Rasul
iku aktsaroma akeh-akene perkara atau iku aktsaroma akeh-akene ya perkara ya sumu kang poso sapa Kanjeng Nabi minal ayami saking pira-pira dina ya musabti ing dalam dina Sabtu wa yaumul ahad lan dina Ahad wa kana lan ana sapa rasul iku yaqulu dawuh sapa rasul innahu masa temene yaumus sabt wa al ahad iku yauma idin dina id atau dina apa namanya lebaran ngono lil musyrikin kedue wong musyrik wa ana utawi ingsun iku uridu ngarepake sapa ingsun an akhalifa yen to bedani sapa ingsun hum ing musyrik akhraja ngetokake hu ing hadis sapa Nasai Imam Nasai wa sahih lan ngarani sahih hu ing hadis sapa Ibnu Huzaimah wa hada utawi iki hadis wa hada utawi iki hadis iku lafduhu lafate Ibnu Huzaimah. Jadi Nabi itu adalah orang yang paling banyak berpuasa setiap hari ya. Termasuk juga puasanya hari Sabtu dan hari Ahad. Nah, tapi ketika Nabi banyak puasa hari Sabtu dan hari Ahad, pada saatnya beliau mengatakan, saya lo pingin membedakan diri saya dari mereka-mereka kaum musyrik yang mengkultuskan hari Sabtu dan hari Ahad sebagai hari raya mereka. Gitu. Wan Abi Hurairah talan saking Abi Hurairah radhiyallahu an ana nabiya satemene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah sapa Kanjeng Nabi an shaumi yaumi Arafatah saking puasa dina Arafah bi Arafatah ing dalam dina Arafah. Ingat ini kalimatnya. Nabi melarang puasa hari Arafah bagi mereka yang ada di Arafah. Di kita ya tetap sunnah. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa al-khamsah Imam Hamzah khairu Tirmidzi saliyane Imam Tirmidzi wa sahaulan ngarani sahih hu ing hadis sapa Ibnu Huzaimah wal Hakim lan Hakim wastangkarolan ngingkari hu ing hadis sapa al-Uqail ya. Ini Nabi melarang puasa Arafah bagi orang yang berada di Arafah. Wa an Abdillah bin Umar lan saking Abdillah bin Umar radhiyallahu an qala dawuh sapa Abdillah bin Umar qala dawuh sapa Rasulullah sallam la soma ora ana poso sapa man wong ngene ya bisa gitu juga la soma ora kena poso sapa man wong soma kang poso sapa man al abada ing selawase ya. Tidaklah dikatakan puasa seseorang kalau dia puasa selamanya. Ini kemarin adalah bagian daripada apa? Bagian daripada prinsip syariah atau prinsip hukum Islam dalam memperlakukan penganutnya. Mereka tidak mungkin dibahayai atau tidak mungkin dibebani sesuatu yang mereka tidak kuat. Sehingga puasa satu abad atau satu selamanya itu adalah sesuatu yang menyusahkan mereka, bahkan mereka tidak kuat dan itu tidak usah melakukan itu, tidak usah melakukan puasa selamanya. Walil muslimi mutafakun alaih walil muslimin non iku kedhe Imam Muslimin hadis Abi Qatadah saking hadis Abi Qatadah bilafdi la soma kelawan lafat la soma wala aftoroh. Jadi ada itu ya. Orang yang berpuasa yang tidak dianggap puasa adalah orang yang berpuasa dalam keadaan tidak pernah mokel, tidak pernah mokel, ya seolah-olah dia tidak apa la soma wala aftara, dia seperti tidak punya puasa, tidak puasa gitu ya. Seperti dia tidak puasa dan mokel gitu. Babul i'tikaf wa qiyamu Ramadan. Ai hada babun fi bayanil i'tikaf wa qiyamu Ramadana lan jumeneng ing dalam bulan Ramadan. Ini i'tikaf. I'tikaf itu adalah al-muktsu fil masajid, duduk manis ya kan di masjid duduk aja ya kan itu sudah bernilai i'tikaf
apalagi duduk sambil baca dzikir, baca tasbih, baca istighfar di masjid atau baca Quran, jelas nilainya lebih. Ya, An Abi Hurairah, dan begitu juga sholat malam pada hari pada bulan Ramadan. Nah, itu. Sholat malam berupa taraweh pada bulan Ramadan dilakukan bersama-sama di masjid itu adalah satu yang bid'ah. Sebab di zaman Nabi tidak ada dilakukan sholat berjamaah, sholat taraweh di masjid, tidak ada. Yang melakukan siapa? Sayyidina Umar. Nah itu, Umar berarti melakukan bid'ah. Tapi kamu harus tahu, bid'ah itu ada banyak hukumnya. Ada bid'ah mustahabah atau bid'ah hasanah, ya. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah ibahah dan lain sebagainya. Udah berapa itu tadi? Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah mahrumah, bid'ah ibahah, bid'ah mustahabah. Ada 5 ya. Bid'ah wajibah itu contohnya apa? Mengkodifikasi Al-Quran. Yang pada saat itu di perang Yamamah di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran itu terancam dalam tanda kutip menurut Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar menyodorkan usulan kepada Sayyidina Abu Bakar agar percahan-percahan tulisan yang ada di rumahnya Aisyah atau Fatimah waktu itu diambil kemudian disepadankan dengan hafalan-hafalan yang ada pada para sahabat. Di mana perang Yamamah di zaman Sayyidina Abu Bakar itu merenggut sekitar 70 hafid. Ya, sehingga mengkhawatirkan sekali kalau nanti seandainya hafid itu meninggal semua, ternyata Al-Quran belum ditulis secara satu mushaf. Maka kemudian pada saat itu melalui tangan Sayyidina Zaid bin Sabit kemudian dikodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar. Nah pada saat itu masih satu. Di zaman Sayyidina Utsman kemudian ditulis lagi menjadi 5 mushaf. Ya, hal ini berkaitan tentang lebih luasnya lagi atau bertambahnya luasnya negara Islam atau wilayah Islam ya, sampai ke Yaman, sampai ke Irak sana. Kemudian mau tidak mau harus setiap wilayah itu harus ada acuan Quran untuk menjadi satu patokan dalam bacaan-bacaan tertentu. Tapi ya kemudian yang muncul malah qiraatus sab'ah, tidak qiraatul khomsah. Nah, di zaman Sayyidina Utsman itu ya Al-Quran masih belum punya titik. Nah, jadi ba ta sama, shod dot sama, jim ha kho itu sama, ain khin sama. Ya, juga tidak punya harokat. Sehingga kalau kita hidup pada masa itu, suruh belajar Al-Quran, mending bunuh diri, kayaknya gitu. Daripada belajar Quran orang ngerti ya. Wong Indonesia belajar Al-Quran nggak duwe titik, nggak duwe harokat. Yang duwe titik, duwe harokat aja susah, apalagi enggak. Itu. Nah, maka kemudian ada muncul istilah Rosmul Utsmani. Itu adalah tulisan gaya Sayyidina Utsman. Itu. Terus kemudian mana tadi? Puasa bulan Ramadan. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu an ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasul man utawi sapane wong iku qomah salat sapa man Ramadan ing wulan Ramadan imanan kelawan iman wahtisaban lan kelawan amrih ridhoni Allah hufira mongko den ngapura lahu kedue man apa ma perkara takodama kang wis disi apa ma mindambihi saking dosane man. Muttafaqun alaih. Hadis ini sangat-sangat terkenal dan Anda sudah hafal. Kata Nabi, barang siapa yang melakukan sholat di bulan Ramadan, melakukan sholat di bulan Ramadan dengan rasa iman dan ingin mendapatkan ridho dari Allah. Yang dimaksud sholat ini bukan sholat maktubah, tapi sholat sunnah untuk menghidupkan malam-malam
Ramadan. Kalau kita mau menghidupkan malam Ramadan dengan sholat, dengan iman, wahtisaban, dan ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka hufirallahu ma taqaddama min dambih. Maka akan diampuni dosa kita dari dosa kita yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Wa an Aisyah lan saking Aisyah radhiyallahu anha. Qalat dawuh sapa Aisyah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala ing dalam nalikane manjing opal asyru waktu asar. Ail asyrul akhirati ail asyru tegese sorry kok asar. Idza dakhala ing dalam nalikane manjing opal asyru tanggal 10. Ail asyru tegese 10 al akhiratu kang akhir mi Ramadan saking wulan Ramadan. Syadda mongko nemen-nemenake sapa Kanjeng Nabi mi'zarahu ing nyamping-nyampinge Kanjeng Nabi. Di situ delok tafsire. Ai itizalun nih nisa. Tapi ini kalau saya ungkapkan nanti bertentangan dengan hadis kemarin. Jadi Aisyah itu ngaku ngono loh. Nabi itu kalau bulan Ramadan itu sudah nggak bisa dirayu-rayu. Mas katanya. Mah. Enggak gitu tapi nggak kayak gitu, nggak kayak kamu. Jadi saking ligetnya, saking getolnya ibadah pada saat bulan Ramadan itu ini gitu ya. Itu menyingsingkan bajunya, itu seolah-olah begitu Nabi ya pada saat itu. Jadi digoda sama istrinya ya dalam kaitannya Aisyah seolah-olah wis nggak ngereken ngono. Tapi enggak begitu juga. Ahya Laila, ahya ngurip-ngurip sapa Kanjeng Nabi. Lailahu ing wengine Kanjeng Nabi. Wa ai qadha lan tangi sapa nggugah sapa Kanjeng Nabi ahlahu ing keluarga Nabi. Inilah namanya keluarga yang harmonis. Keluarga harmonis itu bukan mereka yang bisa foto di kafe, di rumah makan, atau di hotel, ataupun di tempat pariwisata. Foto bareng sekeluarga, cepret. Bukan itu keluarga harmonis. Keluarga harmonis itu adalah ketika datang kewajiban, ketika datang kesunatan, mereka saling mengingatkan. Nabi melakukan itu. Dek, ini sudah malam. Ya kan? Kenapa rupanya Mas minta? Enggak. Ayo sholat, yuk sholat. Nah, itu sholat. Sholat malam. Ya. Sholat malam. Itu. Ini yang disebutkan oleh Aisyah. Jadi Nabi itu ketika pada saat malam 10 yang akhir, Nabi itu pasti seolah-olah dalam tanda kutip meninggalkan istri-istrinya untuk cawis-cawis sholat. Dan pada saat malam harinya seolah-olah beliau menggugah, membangunkan ya istri-istrinya untuk melakukan sholat malam. Ini baru keluarga harmonis. Nah kalau hanya foto-foto itu action. Ya di tempat pariwisata, tempat dia jalan-jalan, fotonya bagus, senyum-senyum. Nanti di rumah merengut. Kenapa merengut? Lah duit entek. Ngono loh. Habis itu wis nggak takon-takonan. Nah, habis itu wis puring-puringan. Nah, itu beda dengan Nabi ya. Artinya apa? Di sini kita harus bedakan mana betul-betul bahagia, mana tidak betul-betul bahagia. Untuk bahagia itu tidak harus itu tadi. Tidak harus menunjukkan foto kita di media sosial. Untuk kita bisa bahagia itu ya sederhana. Coba ajak istrimu, ajak suamimu untuk sholat bareng. Engkau hatinya wah seneng. Senengnya apa? Seneng dari dorongan melakukan kebaikan. Ya, artinya apa? Kalau kebaikan yang mendorong kita itu senang, maka kesenangan itu akan kekal. Tapi kalau kebaikan itu adalah muncul dari satu duniawi, maka tidak akan kekal. Kenapa tidak akan kekal? Hilang duniawi itu, hilang juga kebahagiaannya.
Semakin jelek duniawi itu semakin hilang kebahagiaannya. Sementara duniawi itu sifatnya adalah wama indaka yang fat wama indong wahil bak. Sesuatu yang ada pada dirimu itu pasti akan kisut. Yo nggak kisut tok, engkau pasti akan hilang. Ya, mobil kilat-kilat engkau jadi elek ngono. Makanya tiap tahun harus ganti. Ngono. Enggak. Itu jadi istri juga cantik awalnya, lama-lama jadi jelek, ya, bosen ya karena itu manusia, ya manusia gitu, lama-lama akan jadi jelek. Makanya dunia itu begitu. Nah, tapi kalau dia didorong ya atau kebahagiaan itu didorong dari ibadah, insya Allah kekal. Maka karena itu untuk menjaga kekekalan ibadah, kebahagiaan yang didorong oleh satu ibadah atau kebaikan, maka lakukan kebaikan terus. Ya, semacam itu tadi, Dek. Ayo sholat jamaah. Nah, biasanya sholat dewe-dewe, sekarang sholat jamaah. Itu tadi bahagia. Engkau terus, ayo maca Quran bareng. Nah, no. Maca Quran bareng. Nah, salah Dek. Gitu. Akhirnya, pikiranmu wis nggak ngerti sih sok emprek. Salah. Bojone malah diseneni, goblok gitu. Saiki ayo awake iso bayang-bayang wes nek nang video-video itu kayak di film-film ya kan, ketika salah diginikan emang nggak batal apa kan gitu. Syafi'iyah batal mubasyarah itu. Ya itu tadi wes nek gayamu iku nek mikirne saiki main bayangne iku keterlaluan. Ya, itu jadi orang berimajinasi itu lebih enak gitu ya. Lebih enak dibanding yang mengalami sendiri. Wa anha, jadi ini contoh keluarga Nabi. Wa anha lan iku setengah saking Aisyah radhiyallahu an. Anan Nabi ya saat temane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ana sapa kanjeng Nabi, iku ya takifu itikaf sapa kanjeng Nabi. Udah itu tadi. Belum ya. Al asyra ing tanggal 10 al awakhir pira-pira kang akhir min Ramadan saking wulan Ramadan. Hatta tawafa sehingga ninggal sapa kanjeng sehingga mundut sapa kanjeng Nabi hu ing sehingga ninggal mundut hu ing kanjeng Nabi sapa Allah azza wa jalla. Suma takafanul itikaf sapa azwajuhu pira-pira bojone Nabi mimba adihi saking sawise kanjeng Nabi muttafaqun alaih. Nabi itu melakukan iktikaf yang dilakukan pada tanggal 10 akhir dari bulan Ramadan, dan itu beliau lakukan sampai beliau meninggal. Artinya dilakukan gak pernah tinggal untuk melakukan iktikaf ini. Nah, setelah meninggalnya Nabi, istri-istri Nabi mengikuti beliau. Artinya ketika tanggal 10 akhir mereka iktikaf. Nah, ini yang saya curigai gitu ya. Iktikafnya beliau ini di mana? Iktikafnya para istri. Padahal iktikaf itu kalau menurut kita itu Syafi'iyah, ajaran Syafi'iyah, iktikaf itu harus berada di masjid. Nah, kira-kira istri Nabi pada saat itu iktikaf di masjid atau enggak? Saya kira enggak itu. Kenapa kira-kira kalau enggak? Karena di situ kayaknya seolah-olah memang masjid itu dikuasai oleh laki-laki. Istri Nabi ini mulia. Itu. Oleh karena itu kayaknya iktikaf jangan aja di masjid dong. Itu hasilnya. Ini yang saya inginkan di situ gitu loh. Jadi sementara itu begitu. Jadi iktikaf itu tidak hanya di masjid dong. Tapi deloan nang fikih nang teori itu pasti di masjid. Coba cari nanti iktikaf yang tidak di masjid, cari. Mana tuh? Ada? Mana? Yang tidak di masjid? Mana? Bawah pas? 2 kali bawaan haradiyang kolat ingkana itu ingkana nanti kita baca. Oke, itu dulu kita apa dulu. Ini dibaca dulu yang atas nanti nggak kebaca. Waan halan iku setengah saking Aisyah. Ya, radhiyallahu an. Qala dawuh sapa Aisyah, kana ana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ida arada ing dalem nalikane ngarepake sapa kanjeng Nabi ayat takif yen to itikaf sapa kanjeng Nabi salat mongko salat sapa kanjeng Nabi al-fajr ing salat fajar, salat duha. Salat subuh ya.
Tumadakhala nuli mancing sapa Kanjeng Nabi mutakifahu ing nggon iktikafe Kanjeng Nabi. Muttafaqun alaih. Nabi itu melakukan iktikaf ya pada saat setelah sholat subuh. Nah, ketika sudah sholat subuh, beliau langsung masuk tempat iktikaf beliau. Tempat iktikaf beliau itu apa? Ada nggak? Hada dalilun min waqti syuru'il iktikafi ba'dal fajri. Jadi lebih bagus iktikaf itu adalah pada saat setelah sholat subuh. Wakila kana yadkhulul masjid qoblal fajri. Tapi Nabi tapi Nabi masuk masjid itu sebelum sholat subuh. Wa yahulu ba'dahu fi mahalil i'tikafi. Pada saat itu beliau menyendiri di tempat i'tikaf beliau. Fawaqtul i'tikafi qoblal fajri. Waktu i'tikaf yang paling yang dilakukan adalah sebelum fajar. Wa fi ba'din nusahi taqdimu hadil hadis wa mahalhu ba'da hadis Aisyah al-awal. Ya. Jadi itu kalau di sini pun di sarah yang kita baca tadi itu wakila kana yadkhulul masjid qoblal fajri. Itu seolah-olah memang mengarah ke sana. Terus kata Mas Ridho tadi mana? Wa anha radhiyallahu itu kan? Ya kan? Wa anhalan iku setengah saking Aisyah radhiyallahu an. Qalat dawuh sapa Aisyah. In kana lamun ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la yadkhula yen to yakti mlebu sapa Kanjeng Nabi ala ra'sahu ing ngatasé sirai Nabi wa huwa utawi Nabi fil masjid. Ya, masjid ya. Ini masjid pun dalam satu sisi ada yang menerjemahkan tempat untuk sujud. Ini sing repot iku. Wa huwa utawi Kanjeng fil masjid fa'ura jiluhu. Mongkon jungkasi sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi. Wakana lan ono kalau kayak gitu ya ini seolah-olah memang berada di rumah ya. Ya enggak? Masjid ini yang dimaksud adalah tempat sujud. Tempat sujudnya Nabi khusus di rumah. Masa mau sisir-sisiran dengan Aisyah di masjid? Kan kayaknya nggak mungkin kan. Nah, oleh karena itu wis lah itikaf kayaknya boleh di nanti saya dilaknat. Emang kurusan. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku layat hulu ora mlebu sapa Kanjeng Nabi albaitah ing omah. Ini malah ilali hajatin angin kejaba ana hajat ida kana ing dalam nalikane ana sapa Kanjeng Nabi iku mutakifan wong kang itikaf. Jadi masjid ini masjid betul berarti. Nah, sisiran Aisyah nyisiri Rasul itu di masjid. Ini pikiran saya juga kacau juga bagaimana. Nanti dilihat aja, kita nggak ngerti itu sarahnya ada di Ibanatul Ahkam. Wa ana Aisyah lan saking Aisyah radhiyallahu an, qalat dawuh sapa Aisyah, as-sunnatu utawi kesunatan alal mu'takifi ing atase wong kang itikaf iku ala yaunda yen to ora bali. Atau iku ala yaunda yen to ora nyambangi sapa mutakif maridon wong loro. Waya syahadalan nyaksani atau hadir sapa mutakif janazatan ing janazah wala masalan ora demok sapa mutakif imra'atan ing wong wedok wala yubasyirolan ora tetemu kulit sapa mutakif ha ing imra'ah wala yakhrujalan ora metu sapa mutakif li hajatin krana hajat ila lima angin kejaba krana perkara labuda kang ora kena ora lau kedue mutakif minhu saking hajat wala tikafalan ora ana itikafiku maujud ila bisaumin angin kejaba poso. Ini nanti juga harus dikoreksi juga kan, artinya apa? Kita ikut yang fakih-fakih saja. Walal itikafulan ora ana itikafiku maujud ila fi masjidin jami'in. Nah, ini lebih repot lagi. Artinya kalau kita punya masjid yang bukan jamek, yang tidak digunakan sebagai sholat Jumat, iktikaf di situ masih ini gitu ya. Rawang riwayataken ing hadis sapa Abu Dawud. Ya lebih baiknya memang harus baca ini, tapi golek iki suwi engko. Repot mengko. Nanti aja. Oke, Abu Dawud wala ba'sa birijalihin, besok kita terangkan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna
bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayah indah hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin bi barakatil fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.